Hai teman ECC, kalian tahu nggak film Jumbo yang sedang hype sekarang? Dan salah satu kreatornya berasal dari Malang. Kali ini aku berkesempatan ngobrol via Zoom bareng Kak Denis Kurniawan. Selamat sore Mas Denis. Selamat sore, Mas Dio. Hai. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai Mas terkait perjalanannya Mas Denis yang akhirnya berkontribusi nih di film Jumbo yang sedang hype sekarang ya Mas ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kenalin aku Dio, aku internship di ECC Malang. Dan gimana Mas kabarnya buat hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa banget. Alhamdulillah ya. Senang banget, bahagia banget. Dan sebelumnya aku ucapin selamat juga Mas atas 5 juta penonton film Jumbo. Karena memang jujur filmnya bagus banget Mas. Dari segi cerita, terus visualnya, so itu bener-bener amazed banget itu Mas ya. Dan Hmm, juga gimana nih Mas perasaannya Mas Denis nih 5 juta penonton. Apakah memang ini sesuai ekspektasi apa memang di luar prediksi Mas? ya, tentunya kami dari seluruh kreator yang terlibat, ya, 420 lebih kreator dari seluruh Indonesia, kita tidak menyangka juga antusiasmenya sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia gitu ya terhadap film Jumbo ini. Jadi di luar dari ekspektasi kami ini sangat luar biasa sekali. Turut bangga ya Mas, karena Mas Denny ini sebagai putra daerah khususnya Malang yang bisa berkarya nih di kancah film level nasional lah. Semoga dengan adanya Mas Denis ini bisa memotivasi lah buat generasi muda biar kayak Mas Denis nih ya. Nah Mas, sebelum Amin. kita ngobrol terkait perjalanan Mas Denis di film Jumbo ini, kalau boleh tahu dulu sekolahnya pas di Malang di mana Mas? Ya, jadi saya sekolah di SMK Negeri 4 Malang, jurusan multimedia. Saya lulus tahun 2013. Kalau kuliahnya Mas? Ini long story short sebenarnya ya. Ya boleh banget diceritain. Jadi setelah lulus dari SMK Negeri 4 Malang tahun 2013 itu dapat kesempatan untuk langsung bekerja di industri animasi. Terus kemudian sampai dengan tahun 2016 akhirnya memutuskan untuk kuliah. Jadi kuliah sambil bekerja. Jadi ini agak agak berbeda nih jurusannya. Jadi waktu itu ngambil kuliah di jurusan arsitektur tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Awalnya juga bingung ya, mungkin masih mencari-cari apakah animasi ini memang adalah industri yang saya inginkan gitu ya. Jadi cari-carilah, akhirnya bisa masuk ke kuliah arsitektur gitu-gitu. Jadi sempat sempat struggling, naik turun, masih dalam proses pencarian apa bener ya saya harus berkontribusi di industri animasi seperti itu. Wah, menarik banget ya Mas perjalanan terkait studinya karena memang sekarang Mas ini kan berkecimpung nih di dunia animasi dan ternyata waktu kuliah tuh ngambil arsitektur ya. Iya Uh, betul. Kalau boleh tahu Mas, apakah memang dari dulu tuh suka animasi atau kayak gimana nih yang akhirnya memutuskan untuk bergabung nih di dunia animasi? Jadi sebenarnya kalau ditanya saya juga nggak expect gitu bisa bakal sampai di titik ini berkontribusi di industri animasi gitu ya. Dari tahun 2013 mencoba kesempatan yang ada untuk bekerja di industri animasi, terus kemudian struggling pencarian apakah memang animasi ini adalah salah satu tempat saya untuk bisa berkontribusi gitu. Akhirnya untuk kuliah di jurusan arsitektur gitu ya. Sampai tahun 2021 lulus kok masih tetap aja ya arsitektur. Saya rasa saya lulus tapi kerjanya masih di animasi gitu. Jadi apa ya? Kalau dibilang apakah animasi ini adalah tujuan? Kayaknya enggak, soalnya enggak expect juga dari awal masuk di SMK Negeri 4 Malang juga keterbatasan informasi waktu pertama kali masuk dengan industri animasi kan jarang ya Mas, apalagi tahun 2013 dari daerah industri animasi yang masih belum dikenal oleh banyak orang gitu, jadi nggak expect sama sekali sebenarnya. Ada nggak sih Mas waktu kecil atau waktu kapan gitu animasi yang mungkin jadi pendorong Mas ini nih kayak aku nanti pengen bikin animasi nih kayak gitu. Eh, Sebenarnya bukan mendorong, tapi lebih ke tontonan ya. Jadi
kalau kalau dulu mungkin kita setiap hari Minggu itu selalu ada tontonan untuk anak-anak. Jadi setiap hari itu dari pagi sampai siang itu pasti tontonan anak-anak mengenai animasi gitu. Cuman eh, nggak menyadari kalau memang oh animasi itu seperti ini loh gitu. Jadi nggak expect sama sekali sebenarnya. Terus kemudian nih, Mas langsung masuk aja ke perjalanannya Mas Denis yang akhirnya berkontribusi di film Jumo nih Mas. Itu awalnya kayak gimana sih Mas? Boleh ceritain nih perjalanannya akhirnya bisa kontribusi dengan berbagai banyak kreator di Indonesia gitu. Ah ya, jadi sebelumnya itu saya juga berkontribusi di salah satu film layar lebar juga di animasi, yaitu kalau Mas Dio tahu ada Nusa The Movie itu tahun 2021. Kemudian setelah mengerjakan Nusa The Movie itu di pertengahan tahun 2024 kemarin supervisor sebelumnya itu nge-reach out kembali untuk menawarkan berkontribusi di film Jumbo. Jadi dengan sangat senang, kemudian harapan baru bahwa kalau bisa berkontribusi lagi ya kenapa enggak, akhirnya diterimalah tawarannya. Gitu. Kalau boleh tahu Mm-mm. Mas Denis sebagai apa di film Jumo ini? Ya, saya di film Jumbo ini sebagai lighting dan compositing artist. Tugasnya itu apa sih gitu? Jadi lighting dan compositing artist itu sendiri adalah tugasnya memberikan pencahayaan gitu. Jadi misalnya kalau Mas Dio lihat di kita di ruangan ini gitu ya, ada cahaya matahari yang masuk dari jendela gitu. Kemudian ada cahaya lampu gitu ya. Nah, itu bagian dari lighting gitu. Terus kemudian compositing sendiri itu adalah mempercantik kembali visual dari shotnya. Jadi misalkan ketika shot itu ada api gitu, api yang udah di-provide dari tim visual effect, kemudian kita gabungkan menjadi satu. Nah, nanti itu kita harus mempercantik lagi gimana supaya api dan shotnya itu bergabung saat jadi satu dan mendukung cerita dari film tersebut. Jadi seperti itu. Betul. Ada nggak sih Mas kayak kesulitan selama proses pembuatannya gitu? Atau mungkin ada huru-hara nih waktu pengerjaan? Eh, jadi kesulitan selama proyek film Jumbo itu sendiri mengenai komunikasi karena kita bekerja sama berkolaborasi dengan 420 lebih kreator dari seluruh Indonesia untuk achieve, untuk mendapatkan ide visual yang diharapkan oleh director. Terus kemudian eh, divisi lighting dan compositing sendiri itu kan divisi terakhir dari produksi film animasi. Tentunya kalau misalkan divisi sebelumnya itu bisa mundur atau molor, tetapi kalau di divisi kami itu udah tidak bisa lagi molor. Jadi mau tidak mau kita harus tetap achieve deadline yang sudah disediakan, yang sudah ditetapkan, tetapi tetap dengan kualitas yang bagus dan cantik yang sesuai harapannya oleh director. Seperti itu. Oke. Itu waktu pengerjaannya berapa lama Mas? Kalau pengerjaan sendiri di film Jumbo itu dimulai dari tahun 2020 sampai 2025, jadi kurang lebih sekitar 5 tahun. Kan sekarang berkecimpung nih di film Jumbo ya Mas. Apakah sebelumnya udah pernah join nih di animasi gitu atau proyek-proyek lain? Ya, jadi sebelumnya lulus dari SMK Negeri 4 Malang tahun 2013 itu masuk di MD Animation, mengerjakan proyek animasi Adit Sopo Jarwo, The Series. Terus kemudian juga mengerjakan Nusa The Series. Setelah itu untuk film layar lebar itu ada Nusa The Movie tahun 2021 dan tahun 2025 alhamdulillah ada film Jumbo. Ada nggak sih Mas kayak next project habis ini bakal ngapain atau mungkin ada kerjaan lain gitu? Untuk next project ditunggu aja. Semoga project selanjutnya ini tetap bisa membanggakan masyarakat Indonesia juga. Masih dirahasiain dulu ya. Biar Ya, nanti surprise gitu ya Mas ya. surprise betul. Surprise banget ya. Ada nggak sih Mas kayak pesen nih buat teman-teman yang mungkin kayak pengen nih berkecimpung di dunia perfilman atau khususnya di animasi gitu. Oke, mungkin khususnya di divisi lighting dan compositing kali ya Mas ya.
Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk masuk di dunia lighting dan compositing, mungkin aku cuma bilang kalau bidang ini tuh luar biasa seru, challenging juga, penuh dengan tantangan, tetapi juga butuh konsistensi dan mental yang kuat. Kenapa? Karena ini merupakan divisi terakhir dari produksi film animasi dengan deadline yang sangat ketat dan juga revisi yang tiba-tiba pasti ada gitu ya. Tetapi kami harus tetap menjaga konsistensi setiap shot, terus kemudian memberikan hasil visual yang bagus gitu ya, sehingga menarik sesuai dengan ide cerita dari film tersebut gitu. Oh, Jadi kalau teman-teman punya ketertarikan mengenai visual, terus kemudian mood warna, terus suka melihat bagaimana cahaya yang bisa bikin cerita itu lebih hidup. Nah, itu mungkin teman-teman berada pada jalur yang tepat gitu ya. oke, oke. Jadi jangan takut untuk memulai. Intinya itu harus kita mulai dulu ya Mas ya. Kalau kita misalnya nggak mulai dari diri kita sendiri tuh nggak bakal jalan gitu ya Mas ya. Betul sekali. Terus ada nggak sih Mas harapan buat industri animasi di Indonesia nih? Harapannya tentunya dengan hadirnya film Jumbo ini, film Jumbo bisa menjadi benchmark juga untuk industri animasi di Indonesia, terus memberikan tontonan-tontonan yang edukatif, mengedukasi, terutama buat anak-anak. Oke. Berhubung ini mungkin pertanyaan dari kita udah selesai, tapi kita bakal ngambil random ya Mas ya dari Instagram tadi. Kita bakal ngasih berapa nih Mas? Maunya 10, 15. Waduh, Kita bakal pilih random bentar ya. oke Em, siap. ini pertanyaan pertama dari underscore Vivi Official. Kak Denis, aku juga alumni jurusan animasi di SMK sebelah. Nah, apa sih yang bikin Kak Denis tertarik belajar animasi dan apakah emang jadi animator? Dunia udah cita-cita dari dulu. Bisa dijawab, Mas? Sebenarnya tahun 2013 pun juga saya masuk di industri animasi, nggak kepikiran kalau saya akan terjun di animasi hingga sekarang. Jadi kalau ditanya apakah bekerja di industri animasi adalah cita-cita, enggak gitu. Karena hingga sekarang ada proses pencarian apa yang akan saya lakukan untuk berkontribusi gitu, berkontribusi di bidang apa gitu yang akan saya lakukan gitu. Jadi bekerja di industri animasi sebenarnya itu juga bukan dari harapan dan cita-cita saya sebelumnya gitu. Gitu, Mas. Berarti emang rezekinya di animasi ya, Mas ya? Iya, betul sekali. Oke. Terus ini Mas ada pertanyaan lagi dari XXXRZKMLI. Apa tiga film animasi terbaik versi Mas Denis nih? Hmm, tiga film ya animasi terbaik. Mungkin bukan yang terbaik ya, karena preferensi orang kan beda-beda ya. Mungkin satu itu Moana. Kenapa? Karena kalau kita lihat Moana itu efek airnya tuh sangat luar biasa keren gitu, real banget gitu kan. Terus kemudian juga ada Toy Story, terus ada Big Hero, itu lightingnya sangat luar biasa, real banget gitu, bagus banget. Terus juga Coco, itu dengan fantasinya, itu juga luar biasa, lightingnya juga bagus banget. Jadi mungkin itu sih film animasi pilihan. Nah, Mas, berhubung tadi kan cerita Mas Denis ini pernah berkecimpung juga di Adit Sopo Jarwo ya, Mas ya. Ini Betul. ada pertanyaan nih, Mas. Ini cerita dan Kak, gimana punya sahabat yang baik dan nempel banget sama Adit nih? Kan Adit punya sahabat namanya Aduh, Denis nih. saya juga tidak tahu ya gimana awalnya itu diceritakan ya. Sehingga Dennis bisa nempel sama Adit setiap hari gitu. Mungkin yang punya cerita, mungkin karena udah teman dekat dari dari kecil, jadi sama Adit tidak terpisahkan gitu ya. Jadi sahabatan.
Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan ya Mas ya yang kita ambil dari Instagram dan semoga yang tanya tadi sudah terjawab ya Mas ya. Semoga udah terjawab. Ya, mungkin kalau nanti ada yang mau tanya-tanya lagi langsung tanya ke IG ya Mas ya. Oke, siap. Langsung tanya di IG aja. Aku ucapin terima kasih Mas karena sudah mau aku ajak ngobrol santai-santai terkait perjalanan Mas Denis dari mulai sekolahnya, terus kemudian berkecimpung di animator, terus kemudian mungkin habis ini bakal next project. Kita doain sama-sama ya Mas ya, biar nanti lancar. Semoga Amin. ditunggu pokoknya karya-karya terbaiknya dari Mas Denis nih. Amin. Terima kasih, Kak Dio. Pokoknya ditunggu main ke Malang Mas, EJC Malang. Nanti kita bakal mungkin kolaborasi bareng nih. Ngadain bolos sobat Boleh, rock. boleh, boleh. Boleh ya? Boleh, siap. Siap, Nanti siap, kita siap. langsung kontak-kontakan ya Mas ya ini. Oke, siap. Aman ya Mas ya. Nah, sebelum kita akhiri kita bakal ajak Mas ini foto bareng nih. Ini Boleh, aku boleh, nggak boleh. sendiri. Aku ada teman-teman Mas ini, jadi nggak Oh, iya, sendirian. boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Sekarang boleh gabung sini. Wih, ternyata rame. Halo, kita di sini rame sebenarnya. Oh, wah. Ditunggu main dong, Mas Denis. Siap, Mbak, Mas. Makasih banget ya untuk waktunya siang hari ini. Thank you ya Mas. Terima kasih Mas. Makasih banyak ya.